aku jadi tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Nadia. Titin, ya Non? Kali ini kamu harus awasi betul-betul mereka. Jangan sampai lolos. Aku gak mau lagi gagal, dan kamu jangan teledor. Karena aku tidak setiap saat ada di rumah ini. Tenang aja Non, Titin ada di sini yang akan selalu kasih informasi ke Non Laura. Oke, bagus. Kerjakan. Siap Non. Kok suara Kirana? Kamu pengen beli es krim? Temenin aku. Ya udah yuk, kita ketemuin. Ayo Kak, temenin aku. Yuk. Hei. Mau kemana kamu? Bu. Kamu kan di sini cuma pembantu ya. Dengar ya. Bukan untuk ngurusin Kirana di sini, bukan. Ngapain kamu mesti ngikutin dia? Iya Bu. Ya udah, masuk sana. Iya Bu. Kamu yang belum masak. Siap Bu. Nadia sudah mau bicara sama kamu? Belum, Mas. Tapi aku akan mencoba untuk buatnya bicara sama aku, Mas. Tapi aku rasa ada yang menahan dia, Mas. Kenapa ya? Nadia nggak biasanya seperti itu. Aku juga nggak tahu, Mas. Makanya aku suruh Nadia untuk anterin Kirana beli es krim. Jadi wanita jahat itu menggunakan Kirana untuk menipukan Nadia dan berpihak kepadanya. Licik sekali. Gue gak rela. Kalau Kak Nadia dipihak sama dia, lihat aja nanti. Oke, itu keputusan yang bagus. Mungkin setelah dia kembali nanti, dia sudah mau bicara. Mungkin Nadia cuma tegang aja karena dia sudah terlalu lama di rumah nggak sekolah. Kenapa, Mas? Kenapa emangnya nggak boleh liatin kamu? Ya boleh, Mas. Cuma akunya malu. Kenapa sih? Mas bersyukur sekali punya istri seperti kamu. Mas baru sadar betapa beruntungnya Mas punya istri seperti kamu. Kanza, kamu tahu diri kamu. Kamu baik sekali. Aku juga beruntung, Mas, punya suami sebaik kamu. Terima kasih ya. Kamu sudah mau jadi istriku dan sudah mau jadi ibu buat anak-anakku.
Kamu yang coklat kan? Iya kak, enak. Kok enak ya? Aku baru tahu sih kalau ini enak. Habisnya kakak nggak pernah ngaturin aku ke tempat sini. Kirana, maafin kakak ya kalau kakak selama ini sibuk sama diri kakak sendiri. Sekarang aku senang sama kakak. Kita bisa sama-sama. Kak, cobain punya aku. Ini enak banget. Ya udah, bentar aku ambil tisu dulu. Halo sayang. Halo Ma, katanya Mama akan datang ke tempat es krim. Kok Mama nggak nyusul-nyusul? Iya sayang, tunggu ya. Jadi perempuan itu mau nemuin Kirana sama Kanadia? Gua gak akan biarin kalau dia nyuci otak mereka berdua. Dan ngapain dia nelfon aku? Halo, gimana Dan? Halo Tante Laura. Perempuan itu licik banget Tante. Perempuan itu mau manfaatin Kirana sama Kanadia. Oh, jadi Kanza masih berusaha deketin Nadia. Ayo dong Tan, lakuin sesuatu. Aku nggak rela. Aku nggak rela kalau Kak Nadia juga di pihak sama Bukansa. Iya, tapi Kanza udah ngelakuin apa? Dia mau ketemu Kanadia sama Kirana Tante. Oke, terus mereka pergi kemana? Ya aku denger, perempuan itu mau nemuin Kanadia sama Kirana di tempat es krim deket komplek. Oke, ya udah. Ini biar jadi urusan aku. Ya, kamu tenang aja. Iya Tan, makasih Tan. Non, sekarang apa yang harus aku lakuin sama orang ini, Non? Nanti saya pikirkan ya. Yang pasti, kamu harus awasi dia terus. Jangan sampai dia kabur. Baik, Non. Emang gilingan lo Hasan, gilingan banget lo ya. Ini semua gara-gara lo. Gue jadi ketangkep sama perempuan licik ini. Nyebelin banget lo si Hasan. Dok, kenapa ya? Apa yang terjadi sama Pak Hasan? Kenapa dia pingsan lagi? Pada saat melarikan diri, kondisi Pak Hasan memang sangat lemah. Tapi dia terus berusaha bergerak untuk bisa kabur. Dan akibatnya kondisinya kembali drop.
kondisinya bisa membaik dan kembali pulih, Dok. Soalnya istri saya sangat membutuhkan dia. Mungkin untuk saat ini Pak Andre dan Bu Tantri nggak usah khawatir dulu. Karena saya sudah melakukan beberapa tes. Kecuali tes kelumpuhan. Tapi untuk organ bagian dalamnya semua berfungsi dengan baik. Jadi ya kita tunggu saja sampai besok, Pak. Pada saat Pak Hasan sadar, baru kita bisa mengetahui apakah Pak Hasan masih bisa berjalan atau mengalami kelumpuhan. Mudah-mudahan Pak Hasan tidak lumpuh ya, Dok. Lalu, bagaimana ceritanya Pak Hasan bisa sampai ke rumah sakit, Dok? Pada saat tiba ke rumah sakit, Pak Hasan diantar sama supir taksi. Pada awalnya, saya nggak kepikiran untuk menanyakan dari mana Pak Hasan naik taksi. Tapi ketika taksi pergi, saya langsung kejar. Dan saya langsung tanyakan, dari mana Pak Hasan naik taksi itu. Karena saya mau tahu, ketika dibawa kabur, Pak Hasan dibawa kemana aja, Pak? Terus, dari mana Pak Hasan naik taksi itu, Dok? Ini alamat tempat Pak Hasan naik taksi pertama kali. Hampir aja gue kekejar. Cuma perempuan itu yang tahu di mana keberadaan anakku. Pak, perempuan yang tahu di mana keberadaan anakku, ini aku pernah lihat dia di sini, di alamat ini, area ini, Pak. Ya udah, aku akan suruh orangku untuk mengecek rumah itu. Ini bukan cuma sekedar kebetulan, tapi ini benar-benar aneh. Kenapa kok ada orang koma, bukan dibawa ke rumah sakit, tapi malah dijaga di rumah itu? Kita harus cari tahu, Pak, apa hubungan antara pemilik rumah itu dengan Pak Hasan, sampai-sampai dia yang merawat Pak Hasan. Kalau begitu, Pak, Papa harus cari informasi itu sekarang juga. Saya juga akan mengirim perawat untuk mengawasi Pak Hasan. Pak Hasan, besok mudah-mudahan kamu sadar ya, kita bisa bicara soal anak saya. Kirana,
Ayo cepet habisin es krimnya, habis kita pulang ya. Kan aku masih mau makan rasa lain. Itu kan kamu makannya udah porsi yang gede, masa kamu pengen nambah? Iya kok, aku mau tambah. Nggak boleh Kirana, nanti kamu sakit perut. Nanti kalau kamu sakit siapa yang disalahin? Kakak kan? Ya aku masih mau makan yang rasa lain. Jadi kamu sebenarnya pengen nambah es krim atau masih pengen di sini? Aku masih mau di sini kak. Aku nggak mau pulang. Aku masih mau makan. Kenapa kita harus di sini? Kenapa kita nggak pulang aja? Enggak, aku nggak mau ceritain. Kirana, ayo cerita sama kakak. Kenapa? Kenapa? Enggak, aku nggak mau ceritain ah. Kakak kritikin ya. Kakak kritikin ya. Aku sama anakku. Apa kamu pengen ngomong apa, ha? Kamu ngaku. Setelah sekian lama aku menikah sama Mas Bayu, baru kali ini loh aku ngeliat mereka bercanda dan tertawa lepas seperti itu. Bukan, Zah. Kirana, kamu tunggu sini ya. Kamu jangan kemana-mana. Hari ini aku harus tahu apa yang sebenarnya mau dibicarain sama Nadia. Di sini Nadia bisa bicara dengan leluasa tanpa merasa takut. Ini kesempatan aku untuk menghabisi manusia itu. Kanza, kamu itu adalah perempuan yang sangat menyebalkan. Kamu selalu saja mengganggu dan menggagalkan semua rencana aku. Harusnya kamu tidak ikut campur. Aku nggak boleh biarin Bukanza ketabrak. Bukanza udah nyelamatin aku dari kebakaran. Aku harus nolongin dia. Nadia, bagus. Aku bisa menghabiskan 2 orang sekaligus. Bukanza! Bukanza, awas, Bu! Astagfirullahaladzim. Mama, kakak. Nggak apa-apa kok, Mas. Kamu nggak apa-apa. ya, Bu. Iya, makasih. Kurang ajar. Ngapain si Nadia itu ngebelain Kanza? Hah? Ngapain dia nolongin segala? Mama, mana dia? Ma, Kirana, kamu di sana aja sayang. Jangan kesini, bahaya. Mama, mana dia? Mama. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Ayo ke sana. Dani, ya, aku harus memanfaatkan Dani.